Apa ya, akhir-akhir ini masalah semakin bertubi-tubi datang kayak gitu kan, silih berganti berdatangan gitu kan. Itu karena dari skemanya guys. Jadi kita harus tahu dulu skema kita dari jalannya pemikiran kita, hati kita, dan tindakan kita itu harus tahu skemanya gitu kan. Karena isi dari situlah biasanya datangnya masalah. Makanya kita harus pahami skemanya. Untuk tahu skemanya, tonton videonya. Naik pohon gitu kan, tapi kita takut jatuh gitu, tindakannya gimana kayak gitu kan. Pasti kita ragu-ragu dong saat mau manjatnya gitu kan. Saat kita mau manjatnya juga rasanya itu berbeda dengan kita dengan penuh keyakinan gitu kan. Makanya saat kita mungkin pengen tahu skemanya gitu kan, kalau misalkan kita pengen bagus tindakannya gitu kan, kita harus tanamkan pemikiran kita dengan hal-hal yang positif setiap hari ya, gitu kan. Jangan sampai kita melakukan yang namanya pemikiran kita itu di mindsetnya itu jelek-jelekin gitu kan. Akhirnya apa namanya, dari tindakan kita juga jelek kayak gitu kan. Karena dari pemikiran itu biasanya akibat dari hati kita. Makanya bersihkan hatinya untuk setiap harinya, perbaharui setiap harinya. Jadi kalau misalnya pagi-pagi ini kita harus bersihkan dulu hatinya, ya kan, baru nanti pemikirannya kita bakal jadi memikirkan sesuatu. Ide-ide kreatif bakalan datang bermunculan karena dari yang namanya hatinya yang jernih setiap harinya gitu kan. Pahami dari yang namanya masalah yang datang gitu kan, ambil peluang dari sana gitu kan, baru yang namanya melakukan tindakannya itu akan terasa mudah. Karena apa? Dari pemikirannya itu. Karena sesuatu yang mungkin kita tanam gitu kan, itu akan kita pakai. Saat kita menanamkan dari yang namanya pemikiran yang bagus, pasti kita melakukan ataupun tindakannya pun itu akan bagus karena melakukannya dari pikiran kitanya, akal kitanya kayak gitu kan. Dan yang keduanya gitu kan, kalau misalkan kita memetik suatu tindakan yang bagus, itu akan mendapatkan kebiasaan yang bagus gitu kan. Jadi kalau misalkan kita merutinitaskan hal-hal positif setiap harinya, melakukan hal-hal baik setiap harinya, kita akan memetik yang namanya kebiasaan yang bagus. Nah, kayak gitu kan. Jadi kalau misalkan mungkin kita udah melakukan suatu yang namanya tindakan yang bagus dan itu dirutinitaskan terus menerus gitu kan, akhirnya bakal bagus juga. Justru sebaliknya, kalau misalkan kita melakukan tindakan yang salah, terus kita melakukan tindakannya itu kan kadang-kadang tanpa sadar gitu kan, tanpa sadar kita melakukan yang kesalahan itu, dan itu menjadikan suatu karakter buat kita. Dampaknya ke siapa? Kita kayak gitu kan. Contohnya kita bangun kesiangan gitu kan, tiap harinya kesiangan gitu kan, tanpa sadar gitu kan, ya karena mungkin saya bisanya seperti ini, mau gimana lagi kayak gitu kan, tanpa kita ada perubahan ya udahlah kayak gini aja ya, yang penting lah saya udah maksimal gitu kan, bangun jam segini. Tapi kan yang namanya kebagusan gitu ataupun hal yang bagus kan diawali dari kebiasaan apa namanya, dari yang namanya keinginan yang kuat gitu kan. Akhirnya muncullah di situ yang namanya kebaikan kita ataupun kebagusan kita yang gitu kan. Nah, kalau misalkan mungkin tindakan kita menurut kita itu adalah sesuatu yang bagus ya gitu kan, tapi kan prospeknya gimana gitu kan, bagus nggak kalau misalkan kita bangunnya itu kesiangan? Kan jelek kan, ya bakal jelek juga kebiasaannya, dan jadinya nanti ya buruk gitu kan yang ada gitu kan. Kalau misalkan tindakan kita yang buruk, intinya itu akan mendapatkan suatu kebiasaan yang buruk juga, karena tanpa sadar kita melakukan tindakan yang salah, tindakan yang buruk menjadi suatu kebiasaan, dan muncullah apa itu, kalau misalkan udah kebiasaan kita terapkan, itu akan mendapatkan karakter. Kalau misalkan udah jadi karakter mau gimana? Kayak gitu kan. Saya mah udah kayak gini, udah mau gimana lagi? Ya karena itu udah menerapkan yang namanya jiwa kebiasaan kita menjadikan suatu karakter diri. Yang namanya karakter berarti udah menyerap dalam diri kita, ya gitu kan, nggak bisa diubah gitu kan, karena udah karakter gitu kan. Ya bisa sih diubah asalkan ada keniatan yang keras. Kalau misalnya udah karakter ini udah masuk ke dalam karakter, itu kita akan susah banget untuk mengubahnya. Kenapa?
karena udah jadi karakter kita sendiri, udah menyerap bener-bener udah jadi diri kita gitu kan. Mau kayak gimana pun kadang-kadang nggak sadar gitu kan, orang mau ngomong apapun itu mah jelek gitu, jelek, nggak bakalan tahu, nggak bakalan sadar gitu kan itu jelek, karena udah jadi karakter kita kayak gitu kan. Nah setelah udah yang namanya menjadikan karakter, ya itulah gitu kan, nasib bakal terjadi juga, karena satu yang namanya udah jadi karakter ataupun mungkin kita menanamkan karakter itu akan menjadikan suatu nasib kita hanya seperti apa kayak gitu kan. Karena kan yang namanya mungkin kita udah menjadikan suatu diri kita seperti itu, ya nasibnya juga bakal seperti itu kayak gitu kan. Kalau misalkan karakter kita udah bagus nih, setiap harinya contohnya dikit-dikit ada orang yang mungkin lagi kesusahan kita bantu gitu kan, saat kitanya mungkin ada yang minta ilmu dari kita, kita kasih gitu kan, saat kitanya mungkin melakukan suatu kebaikan lainnya kayak gitu kan, ya kita akan mendapatkan nasib yang bagus kayak gitu kan. Jadi saat kita mungkin banyak masalah itu biasanya ditentukan oleh apa yang kita pilih, hati kitanya dari awalnya kayak gimana, akhirnya skemanya itu ya saat kita melakukan dengan hatinya itu mungkin buruk gitu kan, tindakannya juga akan buruk, menjadikan suatu kebiasaan, akhirnya kita nggak sadar kalau misalkan itu tuh udah kita lakukan tiap hari dan mungkin udah jadi karakter kitanya, akhirnya terbentuknya karakter itu dari kebiasaan kita kan, akhirnya menjadi diri kita yang sesungguhnya kayak gitu kan. Kalau misalkan karakternya udah buruk ya mungkin nasibnya juga akan buruk. Nah itulah untuk yang namanya skema dari dari diri kita. Permasalahan kita biasanya timbul dari sana kayak gitu kan, dari apa ya, dari pergerakan pemikiran hati kita itu harus kita teliti dan koreksi setiap harinya kayak gitu kan. Kebiasaan baik itu kita harus terapkan tiap hari gitu kan, supaya apa, supaya mendapatkan hal yang bagus kayak gitu kan. Kalau misalkan kita hanya melakukan tindakan yang salah, kita nggak melakukan tindakan yang positif itu kan, akhirnya kita akan memetik suatu tindakan yang kurang bagus gitu kan. Oke, itu aja untuk pembahasan kita untuk hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih.